Halo guys, kembali lagi bersamaku. Dan saya adalah kreator dari Stargazer Ball Kingdom. Dan sekarang kita akan melanjutkan reaction pertarungan tentara Amerika, ya, perjuangan tentara Amerika melawan Jepang, ya, melawan tentara Jepang. Part 3, ya. Yang part 2 itu gue lupa bilang partnya, ya. That fucker's poisoned it. It's poison. Got our orders! The entire division's moving across the airfield at 0900. First and second platoon will lead, followed by weapons and third platoon. Wow. Semuanya pun mulai bersiap dan bisa saja ini merupakan aksi penyeberangan mereka yang terakhir kalinya. Bisa saja ketika sampai di seberang mereka hanya tinggal nama. Eugene sendiri melupakan lemah jantungnya karena di ujung sana Jepang sendiri terus mengintai dengan senjata senapan mesin dan mortar. Dan ketika Jepang melihat pergerakan dari pasukan marinir Amerika, artileri Jepang pun langsung diluncurkan. Semua anggota divisi termasuk Resimen Slate dan Resimen Lecky menyeberang bersamaan seakan sengaja menerjunkan diri mereka ke api yang dikirim oleh Jepang. Dan sangat disayangkan sebelum sampai di seberang pasukan Amerika banyak yang gugur. Begini, bayar Rp65.000 per bulan untuk aplikasi streaming. Lalu Rp54.000. Gak bohong. Sementara itu, di posisi Lecky, kawan baiknya Will dan Runner tertembak dan jatuh. Eugene sendiri menahan gemetarnya, terus berlari ke depan. Ia mengikuti Senafu dan senior lainnya. Sedangkan langkah tragedi ini masih digempur tanpa henti oleh artileri Jepang dari atas pegunungan. Runner yang sudah tak bisa berlari lagi ini pun diistirahatkan, dan Lecky akhirnya juga diperintahkan komandannya untuk balik ke belakang guna mencari petugas radio dan medik untuk menangani Runner. Tapi malang bagi Bob Lecky karena setiap petugas radio dan medik yang ditemuinya antara masih sangat sibuk atau sudah menjadi mayat, dan ia sendiri pun akhirnya terkena serpihan peluru artileri yang meledak di dekatnya. Oh shit. Dan bom ini. Ini bom biasa nih. Bom biasa. Berbeda situasi dengan Resimen 5, Eugene Slate yang masih ngeyel untuk menyerbu maju, tak peduli berapa banyak anggota yang hancur lebur terkena pukulan musuh. Bahkan Senafu sendiri akhirnya juga terjatuh karena artileri. Kemudian selanjutnya disusul dengan matinya Oswald, yaitu duet mortar Eugene. Tapi sebelum giliran sial untuk Eugene tiba, dari langit mesin pesawat Amerika sudah meraung dan langsung menghujani pertahanan Jepang dengan bom pesawat tempur Amerika. Beberapa menit kemudian, Resimen Eugene akhirnya bisa mempenetrasi gedung dan membasmi semua pasukan Jepang.
1 jam berikutnya, Eugene dan kawan-kawannya pun beristirahat. Bandara sudah berhasil dikuasai sepenuhnya, meski dengan korban jiwa yang entah berapa. Dan berbeda dengan Eugene yang masih segar bugar, Lecky yang terkena artileri ini harus dikirim balik ke kapal medis dan sekali lagi ia harus masuk ke rumah sakit. Ia terus memikirkan runner yang belum ketemu. Ia masih bingung apakah kawannya ini sudah mati atau masih bertahan hidup. Keesokan harinya, perintah baru pun sudah turun. Kapten Holden dan Kompika diharuskan mengintai maju ke arah perbukitan dan gunung, berusaha menyimak posisi pasti artileri milik Jepang. Maka perjalanan yang melelahkan ini pun dimulai. Sedangkan air masih langka dan tenaga semakin terkuras, tapi kaki-kaki ini tak boleh berhenti dalam misi ini, terus berjalan pelan ke arah tujuan. Senafu pada akhirnya mengucapkan terima kasih dengan caranya sendiri pada Eugene setelah menyelamatkan nyawanya di bandara. Ia memberi julukan Sled Summer yang sesuai dengan nama Eugene, bermakna palu godam. Julukan yang jelas ironik dengan kondisi kesehatan Eugene sendiri, namun membuatnya bangga dan bahagia. Got a smoke? Ketika sampai di lokasi posisi dan penataan pertahanan, beberapa skuad dikirim oleh Kapten Holden untuk mengintai lebih jauh. Hingga di satu titik, Kapten Holden memutuskan untuk maju sendirian. Dan tiba-tiba, Kapten pun langsung memerintahkan untuk mundur karena di depan sana Jepang sudah menyiapkan bentengnya. Benteng yang jelas tak bisa ditembus dengan bermodal 1 kompi karena tahun ini adalah misi yang paling mematikan dan lagi pula radio juga masih rusak. Kapten Holden pun memutuskan untuk kembali ke pos divisi yang jauh di belakang. Ia menyuruh beberapa anak buahnya di sini untuk jaga malam sampai ia menyusul esok hari. Malam hari pun tiba, semua tertidur dengan mata terbuka. Di depan mereka terletak gunung yang sudah disulap menjadi benteng pasukan Jepang. Benteng yang masih berdiri kokoh ini seakan terus menyebar teror dalam dingin dan gelapnya malam. Hingga beberapa saat kemudian, seorang marinir menjerit-jerit bagaikan kerasukan. Ia histeris dan mentalnya sudah terpukul. Membahayakan seluruh kawan-kawannya yang ada di sini. Mereka pun langsung menyuntikkan morfin agar tenang. Namun situasi tetap saja, sehingga ia pun langsung dibunuh. Keesokan harinya, semuanya pun menjadi sadar. Ternyata menjaga kekuatan mental adalah hal yang paling penting selama peperangan. Dan beberapa saat kemudian, Kapten Holden datang dengan membawa beberapa Sherman. Namun benteng ini ternyata tak jadi diserbu karena para komandan di markas meminta penyerangan dialihkan ke timur pulau. Maka kompi Sledgehammer ini pun ditarik mundur kembali. Di kapal medis, di mana Bob Lecky akhirnya bertemu dengan Wilder Runner yang ternyata juga masih hidup. Mereka berdua berbicara tentang lukanya masing-masing dan naik ke dek atas kapal yang terus menuju ke Amerika. Satu harapan mereka kini yaitu pulang menemui orang-orang yang mereka cintai. Part kedua ini dibuka dengan mengikuti Eugene Sled yang berada di Kepulauan Palau di utara Papua, tepatnya di region Paleo dan masih berada di tengah sengitnya kecamuk pertempuran. Ia tak pernah sekalipun absen dalam setiap peperangan dan terlihat raut wajahnya yang sudah menampakkan sisi yang lebih dewasa dan penuh kesedihan. Bandara ini memang pada akhirnya bisa direbut oleh para marinir Amerika meski ditukar dengan banyaknya korban jiwa. Para marinir yang masih bertahan hidup pun tampak letih dan terbebani secara mental. Tak ada kejayaan dan kemenangan, melainkan hanya pertumpahan darah dan tumpukan mayat. Kemudian di bulan Oktober 1944 di region Peleliu, setelah pertempuran, Kapten Holden mengatakan jika batalionnya bisa beristirahat kali ini dan harus melapor di esok hari jam 11 siang. Pada pagi harinya, mereka menghabiskan waktu mengobrol dan bersantai meski tanpa adanya kebahagiaan di wajah mereka, terutama bagi Eugene yang setelah cita-citanya tercapai menjadi marinir dan melewati pertempuran yang sengit di Pasifik, seakan-akan ia berpikir bahwa keputusannya menjadi marinir adalah salah besar. Never walk when you can stand, never stand when you can sit. Kemudian kita beralih ke kediaman John Basilone di Amerika yang terus menjalankan kerjanya sekarang sebagai penyebar propaganda penjualan surat utang perang. Namun tak ada yang memahami jika sebenarnya mental Basilone juga sudah terganggu.
Ia berjam-jam bermain golf untuk menenangkan dirinya yang selalu membayangkan teman-temannya bertempur di medan perang. Ia terus memukul stik golfnya sampai matahari tenggelam, dan tanpa ia sadari bahwa kedua telapak tangannya sudah berdarah. Kembali lagi di region Peleliu pada jam 11 siang. Setelah para marinir selesai melapor, mereka bergerak maju ke benteng Jepang yang selama ini sudah mereka pantau. Dan sebelum melakukan penyerangan oleh marinir angkatan darat, pesawat-pesawat pengebom dihadirkan terlebih dahulu untuk mengumpulkan target mereka. Di tengah perjalanan, Eugene bertemu dengan Resimen 1 yang rupanya sudah bertempur lebih dulu dan ditarik mundur. Dan dari raut wajah mereka, terlihat jelas bahwa pertempuran yang sudah mereka lakoni pastilah sangat brutal. Saat itu Eugene melihat Jurgen Cakler, salah satu kawan Lecky, terpaksa ditandu setelah kehilangan kakinya. Dan tak hanya kakinya, rupanya mental Jurgen juga sudah remuk. Namun bagaimanapun selama Jepang belum bisa diusir dari pulau ini, maka selama itu pula marinir akan dikirim untuk bertempur sampai mati. Di malam harinya, para marinir terpaksa harus menghentikan pergerakannya dan selalu waspada di posisi masing-masing. Tapi tak lama kemudian, suara perkelahian mengambang dan disusul dengan letupan singkat. Semua marinir pun kebingungan apa yang terjadi, namun tak ada yang berani keluar dari lubangnya masing-masing. Dan ketika pagi tiba, barulah mereka mengetahui ternyata suara letupan semalam menewaskan seorang marinir yang tertembak setelah berduel dengan seorang tentara Jepang. Because this is what happens. One of us doesn't keep his edge on, and this is what happens. Kini para marinir mulai melanjutkan perjalanan, dan di siang hari ini para marinir tiba-tiba disambut dengan tembakan dari serdadu Jepang. Tembakan itu ternyata berasal dari bunker Jepang yang ada di depan sana. Kapten Haldon langsung memerintahkan agar mortar segera disiapkan dan posisi pasukan yang lain disebar merata. Di saat Senafu yang akan menembak, Eugene mendengar suara tentara Jepang di dalam bunker terdekat yang seharusnya tak berisi musuh. Dan tanpa disadari, Sersan Burgin pun langsung memerintahkan pasukannya untuk memeriksa bunker tersebut, sehingga pertempuran jarak dekat terjadi. Meski Jepang sudah terkepung, Jepang tak mau menyerah begitu saja. Maka cerobong udara dibongkar dan granat pun dijatuhkan ke dalam bunker. Akhir dari peperangan di sektor ini, marinir Amerika berhasil membantai semua serdadu Jepang. Namun kawan baiknya Eugene, Bill Leiden terluka parah, sehingga membuat jadi. Guys.
up here! Meski Jepang sudah terkepung, Jepang tak mau menyerah begitu saja, maka cerobong udara dibongkar dan granat pun dijatuhkan ke dalam bunker. Ya. Fire in the hole! Akhir dari peperangan di sektor ini, marinir Amerika berhasil membantai semua serdadu Jepang. Namun kawan baiknya Eugene, Bill Leiden terluka parah, sehingga membuat tekanan pada mental Eugene Slade. Eugene Slade berpikir, apa arti semuanya ini? Apa nilai dari bunuh-membunuh ini? Nyatanya, perang tidak akan pernah menjadi solusi abadi untuk masalah apapun. Kemudian ia bertanya pada Virgin kenapa serdadu Jepang yang sudah dikepung tadi tak menyerah dan menjadi tawanan. Dan Virgin mengatakan bahwa mereka adalah orang Jepang. Di malam harinya, hujan yang turun membuat batalion 3 ini semakin menderita. Saat itu Holden mengatakan bahwa besok pagi mereka ditugaskan untuk menuruni perbukitan. Dan karena Holden melihat humor Eugene Slade sudah hampir gila, ia pun memerintahkan untuk bertugas sebagai penandu untuk kawan-kawannya yang terluka saat peperangan nanti. Dan di pagi harinya, peperangan kembali dimulai. Benteng dengan tembok alami batu-batu gunung ini memang sungguh menjadi pertahanan yang sempurna untuk Jepang. Dan nyatanya peperangan kali ini lebih brutal dari kemarin. Dan Eugene Slade terus disibukkan dengan menandu kawan-kawannya yang terluka. Marinir Amerika yang sudah kewalahan menggempur benteng ini, bahkan Sersan Henny sebagai salah satu serdadu tertua dan paling berpengalaman, tak sanggup mengatur pribadinya sendiri di medan peperangan ini. Maka marinir Amerika langsung ditarik mundur. Let's get you out of here. Pada malam harinya, banyak marinir Amerika terpukul mentalnya. Bahkan Sersan Henny saja yang telah bertempur sejak Perang Dunia Pertama ini sampai frustasi. Maka pertempuran di Peleliu ini memang sungguh sangat brutal. Hari pun berganti sekali lagi, dan kali ini Jay yang akan ingin membuang kotorannya di dalam gua langsung digujudkan dengan 2 orang serdadu Jepang yang langsung menyerangnya. Go back and get some new dungarees, Jay. Look like you in a sack race, Jay. No kid! Selanjutnya, Kapten Holden Coba lagi. gua langsung digujudkan dengan 2 orang serdadu Jepang yang langsung menyerangnya. Go back and get some new dungarees, Jay. Look like you in a sack race, Jay. No kid! Selanjutnya, Kapten Holden pun berusaha mengatur serangan sekali lagi. Ia maju ke garis depan untuk mengintai. Namun beberapa saat kemudian, Virgin kembali dan mengabarkan jika Kapten Holden tewas ditembak oleh sniper Jepang. Sniper got the skipper. Berita ini memberi kedukaan pada seluruh marinir karena Kapten Holden adalah pemimpin terbaik bagi mereka. Kehilangan Kapten Holden membuat mereka merasa bahwa akan jadi apa para marinir di sini, sehingga membuat pasukan ini ditarik mundur kembali ke kampnya. Dan selama perjalanan pulang, tak ada terlihat senyuman dan hanya kesedihan terpapar di wajah mereka.
Kembali lagi ke Amerika, kita mengikuti John Basilone yang masih saja terus sibuk bagaikan selebriti. Keluarga Basilone sendiri terus membanggakan anaknya sebagai pahlawan Amerika keturunan Italia. Namun sedikit demi sedikit Basilone merasakan kehampaan dalam hari-harinya. Apa gunanya menjadi marinir jika hanya untuk mendatangi acara-acara sosial dan bertingkah seperti bintang film? Bukankah ia seorang prajurit yang berfungsi untuk perang? Dan pada akhirnya, ia memohon kepada Legend Van der Grift untuk dikembalikan ke medan pertempuran. Ia mengatakan bahwa ia sudah hampir setahun berada di Amerika, sedangkan teman-temannya terus berperang di Pasifik. I just can't push pencils anymore. Let me help them the way I know how. I'll tell you what, I'll push through your discharge. You make me proud to be a Marine. Thank you, sir. Kini John Basilone pun dikirim ke tim latihan Pendleton Marinir Divisi ke-5 dan diperintahkan untuk melatih para serdadu yang baru masuk. That bullseye charges right there! They're coming, damn it! Hurry! You drop that gun, I'll make you carry for one solid month. In a firefight, you die, Tatum! Drop that machine gun, fumble with a belt, your buddies die! You understand? Johnny. You cannot fuck this up. Is that clear? Di suatu hari di sebuah acara, John Basilone bertemu dengan Sersan Lena Ricky, seorang wanita yang membuat Basilone jatuh hati, dan Basilone pun memutuskan untuk terus mengejar Sersan cantik ini. Hari demi hari Basilone terus termotivasi membentuk kompinya sebagai barisan marinir terbaik. Ia keras dan tegas melatih anak buahnya ini dan menjelaskan bagaimana hebatnya pasukan Jepang di medan pertempuran. Dengan berkat pengalaman John Basilone, kompi anak buahnya berhasil membentuk unit senapan mesin yang paling hebat di kompi ini. And move with this. I couldn't hit the side of a barn with that thing. Keesokan harinya, Basilone menemui Sersan Lena dan membawanya liburan ke beberapa tempat. Perhatian dan kepedulian Basilone membuat Sersan Lena sendiri akhirnya membuka diri dan melunak pada Basilone. Di suatu hari, kabar jika marinir divisi ke-5 ini akan segera dikirim ke Pasifik untuk menyusul divisi pertama. Landing mereka masih dirahasiakan, tapi yang jelas kompi ini akan segera bertempur ditemani oleh John Basilone sendiri. Beberapa hari kemudian, John Basilone memutuskan untuk menikahi Lena tanpa mengetahui nasib apa yang nantinya menimpa di Pasifik. Karena ternyata di bulan Februari 1945, divisi ke-5 ini diturunkan di Pulau Iwo Jima dan semuanya pun tahu bagaimana liarnya pertempuran di sini dengan Jepang yang terus bertahan dalam Gunung Suribachi dan Jepang berusaha menyapu bersih semua marinir yang datang dari arah pantai. Dalam sengitnya peperangan, John Basilone memerintahkan rekan-rekannya untuk terus maju dan jangan sampai berhenti di garis pantai ini. Dan akhirnya mereka dihadapkan dengan sebuah bunker yang terus memberendel para marinir Amerika. Dalam keadaan Adalah, sampai di sini dulu ya.